Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Apriliani Putri dari UBSI Jatiwaringin ingin memperjelaskan tentang perpajakan, yang lebih tepatnya ke pajak daerah. Apa sih pajak daerah? Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terulang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Itu yang dinamakan pajak daerah. Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD. Aturan ini menggantikan UU nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 34 tahun 2000. Jenis pajak daerah itu ada dua. Yang pertama pajak provinsi dan yang kedua itu pajak kabupaten atau kota. Ciri-ciri pajak daerah yaitu unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya, yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah. Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakan dengan pajak pusat adalah: yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Yang keempat, yang terakhir, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Selanjutnya itu ada pajak provinsi. Pajak provinsi meliputi yang pertama, pajak kendaraan bermotor, yaitu subjek pajaknya orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Objek pajaknya yaitu kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda besertakan gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat, dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 atau 5 gross tonnage sampai dengan GT7. Yang kedua, pajak provinsi yang kedua itu ada bea balik nama kendaraan bermotor. Subjek pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Objek pajaknya yaitu penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Selanjutnya ada bukan objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor, yaitu kereta api, kendaraan yang semata-mata digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Selanjutnya, objek pajak lainnya yang diterapkan dalam peraturan daerah. Pajak provinsi yang ketiga itu pajak bahan bakar. Objek pajaknya yaitu bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Subjek pajaknya yaitu konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. DPP-nya yaitu nilai pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan PPN. Tarif pajaknya yaitu paling tinggi sebesar 10% atau ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pajak provinsi yang keempat itu pajak air permukaan. Objek pajaknya yaitu pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Objek pajaknya yang A itu pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Yang B itu pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan lain yang ditetapkan Perda. Subjek pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Pajak provinsi yang kelima yaitu ada pajak rokok. Objek pajaknya yaitu konsumen rokok. Konsumsi rokok yaitu meliputi siraget, cerutu, dan rokok daun. Bukan objek pajaknya yaitu rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Subjek pajaknya yaitu konsumen rokok. DPP-nya cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Tarif pajaknya 10% dari cukai rokok. Selanjutnya itu ada pajak kabupaten atau kota. Yang pertama pajak hotel. Objek pajaknya yaitu pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termaksud jasa penunjangan sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan, atau fasilitas olahraga dan hiburan, fasilitas telepon, fasilitas telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci tangan, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Bukan objek pajaknya yaitu jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemda. Yang kedua, jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Yang ketiga, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. Selanjutnya, pajak kabupaten atau kota. Yang kedua, pajak restoran. Objek pajaknya yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsikan oleh pembeli, baik konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lainnya. Bukan objeknya yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualnya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang membeli makan atau minuman dari restoran. DPP-nya yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajaknya itu paling tinggi 10% sesuai dengan Perda. Pajak kabupaten yang ketiga itu ada pajak hiburan. Objek pajaknya tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran, diskotik, karaoke, klub malam, sirkus, akrobat dan sulap, permainan biliar, golf dan bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan pemakaian ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, dan pusat kebugaran dan pertandingan olahraga. Subjek pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. DPP-nya jumlah uang yang ditetapkan atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan termasuk potongan harga tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima hiburan. Pajak kabupaten yang keempat yaitu pajak relame. Objek pajaknya yaitu semua penyelenggaraan relame yang meliputi
reklame papan atau billboard atau video, Megatron, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film atau slide, reklame peragaan. Bukan objeknya, yang A itu penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan. Yang B itu label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya. Pajak kabupaten yang kelima yaitu pajak penerbitan jalan. Objek pajaknya yaitu penggunaan tenaga listrik baik dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Bukan objeknya yaitu penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya, penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik. Yang C, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Perda. Subjek pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Selanjutnya, pajak kabupaten yang keenam yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan. Objek pajaknya yaitu kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi atas asbes, batu tulisan, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit atau andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, nika, marmer, nitrat, obsiden, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatone, tanah liat, tawas, trans, yaros, zeolit, basalt, traktit, dan lain-lainnya. Bukan objek pajaknya yaitu kegiatan pengembalian mineral bukan logam dan batuan yang nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperti kegiatan pengembalian tanah untuk keperluan rumah tangga yang pancangannya tiang listrik atau telepon, penanaman kabel listrik atau telepon, penanaman pipa air atau gas. Pajak kabupaten selanjutnya yang ketujuh itu pajak parkir. Objek pajaknya penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sedang sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Bukan objek pajaknya yaitu yang A, penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Yang B, penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri. Yang C, penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsultan, dan perwakilan negara asing dengan atas timbal balik. Yang D, penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Pajak kabupaten yang ke-8 yaitu pajak air tanah. Objek pajaknya itu pengembalian atau pemanfaatan air tanah. Bukan objeknya, yang A itu pengembalian atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga.
pengairan, pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan. Yang B, pengambilan atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri. Subjek pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengembalian dan atau pemanfaatan air tanah. Pajak kabupaten yang selanjutnya, yang ke-9 itu pajak sarang burung walet. Objek pajaknya pengembalian atau pengusahaan sarang burung walet. Bukan objek pajaknya, yang A itu pengembalian sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak. Yang B, kegiatan pengembalian dan atau pengusaha sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan perda. Subjek pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengembalian atau mengusahakan sarang burung walet. Yang terakhir, pajak kabupaten yang terakhir itu pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan, yaitu pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan lain-lain. Yang kedua itu pungutan ini ditanggung oleh pembeli. Yang ketiga, tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh oleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. Sebelumnya, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun keberadaannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan jika BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Dasar penghitungan tarif BPHTB adalah tarif pajak 5% dikali dasar pengenaan pajak atau NPOP dikurang NPOP TKP. Contohnya, Tony membeli tanah seharga 200 juta di Jakarta, maka perhitungan tarif BPHTB-nya adalah NPOP-nya tadi kan 200 juta. Nah, NPOP TKP-nya 80 juta. Jadi 5% dikali 200 juta dikurang 80 juta. Jadi 5% dikali 120 juta sama dengan 6 juta. Maka tarif BPHTB yang harus dibayar Tony sebesar 6 juta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.